hadir kembali dan Mirin di sini dan hari ini sangat spesial sekali karena kenapa? Karena hari ini ya aku ada di SMP SMA Taruna Mandiri. Nah, kalau kita lihat hari ini penasaran kan siapa sahabat aku yang akan kita tanya-tanya profesinya seperti apa. Nah, ketemu lagi di Aku Adalah Kita Semua Penting, suatu program yang sangat luar biasa yang mengangkat apapun profesi Anda ya teman-teman di luar sana. Pokoknya Anda harus bangga, Anda harus luar biasa, kerjain semangat karena kenapa? Karena Anda penting untuk semuanya. So, and this is Aku Adalah Kita Semua Penting. Yuk. Guys, di antara tokoh berikut ini, siapa menurut kalian yang merupakan tokoh paling penting, motivasional, inspiring, dan paling berpengaruh? Mahatma Gandhi, Thomas Alva Edison, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Pak Jokowi, Raffi Ahmad, atau mungkin seorang Atta Halilintar? Yes, beliau semua sama pentingnya. Merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kisahnya sendiri dalam meraih sukses dan kisah bahagia. Pertanyaannya, apakah semua manusia ditakdirkan untuk menjadi besar, penting, dan terkenal? Bener nggak sih orang penting itu harus sukses dan kaya raya dulu? Terus gimana dong dengan kita yang belum bisa mencapai titik itu? Apakah artinya kita ini berarti manusia yang nggak punya nilai? Tahu nggak sih, ternyata untuk semesta ini, kita semua penting. Kita semua dengan kisah dan perjalanan masing-masing, tanpa disadari, kehadirannya saling membantu meraih cita-cita dan saling membantu memudahkan kehidupan. Gak ada terang kalau gak ada gelap. Gak ada kaya kalau gak ada si miskin. Gak akan ada sehat kalau gak ada sakit. Yang paling pasti, gak akan ada aku kalau gak ada kamu yang bantu. Makasih ya buat kita semua yang sudah lahir, hadir, dan memberikan warna sendiri di dunia ini. Karena kita semua penting. Nah, sekarang aku sudah ada di Sekolah Taruna Mandiri Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Udah ada di ruangan kelas dan sebelah kiri aku udah ada sahabat yang sangat luar biasa yang berprofesi sangat-sangat dekat, dan profesi sahabat aku yang satu ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum, nama siapa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Zuita. Saya adalah seorang guru. Kebetulan saya mengajar di Sekolah Taruna Mandiri yang ada di Pamulang 2. Ini luar biasa sekali nih, pokoknya profesi yang satu ini hampir semua orang pasti bersentuhan ya enggak? Dari mulai kecil sampai namanya udah dewasa. Karena kenapa? Yang namanya belajar itu nggak pernah berhenti, bener nggak Miss Eni? Betul. Betul ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Miss Eni asal dari mana? Asal dari asli dari lahir tuh di Pamulang 2 di sini. Jadi asli memang orang Pamulang. Betul. Ya orang-orang Sunda lah ya. Iya, cuma orang tua itu turunan Padang sama Jawa. Oh, Padang sama Jawa. Menghasilkan blasterannya kayak gini. Oh, luar biasa loh, baru kali ini tahu Padang Jawa blasteran cantik banget. Blasteran ya. pulau, Blasteran ya. pulau. Blasteran. Dan sekarang lagi mengandung anak. Iya, anak pertama. Anak pertama, semoga nanti lahirannya lancar. Amin. Laki-laki perempuan. Amin. Ini masih rahasia. Oh, oke. Surprise. Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol seputar profesi guru ya kan. Guru itu kan memang benar-benar profesi yang sangat-sangat mulia. Memang semua profesi mulia, tapi guru ini aku bilang memang sangat mulia. Karena kenapa? Karena aku sendiri bisa baca tulis segala macam dari seorang guru lagi ya. Karena bisa dibilang guru itu adalah orang tua kedua kita ya kan. Kalau di rumah ada orang tua, kalau di sekolah kita sama guru. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong seorang guru, apakah Miss Eni memang dari kecilnya cita-citanya jadi guru? Kebetulan memang waktu dari SD, itu kan kalau perkenalan di sekolah kan nama siapa, cita-cita jadi apa gitu ya. Ditanya dulu emang cita-cita pengen jadi guru. Sampai SMP tuh bertahan pengen jadi guru. Pas SMA kok kayaknya pengennya tuh kayak di dunia tari, pengen jadi seniman gitu. Seniman, Udah nyaman di SMP nemu cocok dunia tari sama vokal. Jadi kayak pengennya ini aja pindah haluan gitu. Tapi ternyata orang tua nggak ngedukung buat di dunia seni gitu kan. Akhirnya pas mau masuk kuliah
bingung jurusan apa gitu. Ya. Yaudah deh pengen kerja di kantoran aja gitu kan, pengen kayak orang-orang gitulah pakai baju rapi-rapi gitu. Betul, Di perusahaan, di gedung-gedung tinggi Ya, gitu kan. benar. Ternyata orang tua nggak ngedukung, disuruh jadi guru gitu. Balik lagi ke cita-cita kecil aku. Jadi pas waktu masuk kuliah itu nyoba tes ngambil manajemen gitu kan, nggak ada yang lolos gitu. Ternyata begitu pilihan yang terakhir adalah ngambil pendidikan gitu kan, jadi guru, di situ lolos gitu. Jadi emang restu orang tua itu benar-benar doa banget buat kita, apa yang orang tua arahkan ya udah kesampean gitu. Akhirnya ngambil pendidikan, kuliah guru, ya udah akhirnya kesampean lah cita-cita kecil aku. Jadi guru. Kuliahnya dulu ambil IKIP apa FKIP di universitas mana? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, ngambil pendidikan guru. Pendidikan guru, terus ngambil mata pelajarannya itu biologi. Waktu SD, SMP ditanya pengen jadi guru. Kenapa kok tercetus jadi guru loh, Miss Eni? Kenapa Miss Eni pengen jadi guru gitu? Iya. Karena waktu pas SD tuh ngelihat sosok guru ya, pas kita lagi sekolah tuh kayak, ih kayaknya enak ya, guru tuh kayak penyayang banget, bener-bener ngebimbing kita. Nggak cuma ngajar, mendidik kita, ngarahin kita, pokoknya dari kita yang nggak bisa apa-apa, kita yang nggak percaya diri bisa jadi percaya diri. Jadi kayak, ih pengen nanti gedenya kayak si ibu ini gitu. Jadi kayak ya udah tiba-tiba pengen cita-cita pengennya jadi guru gitu. Sampai SMP deh bertahan pengen jadi guru. Sampai SMP berarti bisa dibilang karena melihat profesi guru ini jadi kayaknya enak buat gitu. orang pintar gitu ya, buat ngasih ilmu pengetahuan gitu. Berarti bisa dibilang profesi guru ini adalah profesi pertama Miss Eni sampai sekarang. Betul. Berarti sebelumnya nggak pernah jadi apa-apa, benar-benar jadi guru. Iya. Bahkan lagi kuliah aja itu jadi guru privat. Oke. Di semester 3 Ya. guru privat, semester 4 mulai masuk ngajar bimbel. Oh, bimbel. Ya. Terus begitu di sini itu kerja pas lagi skripsi, udah mulai kerja di Sekolah Taruna Mandiri. Ini pekerjaan pertama langsung di sini. Betul. Jadi alhamdulillah rezekinya itu kita masih skripsian, kita belum sidang, kita belum punya gelar sarjana tapi udah keterima di sini. Kebetulan waktu itu di sini ada guru biologi yang tiba-tiba cuti melahirkan dan harus pindah gitu. Jadi di sini waktu itu lagi butuh guru, akhirnya sambil skripsian sambil ngajar di sini. Gitu. Kan jadi guru itu menurut aku tuh bukan susah gampang, tapi benar-benar susah. Iya, Karena betul. kenapa? Karena seorang guru seperti Miss Eni akan mentransfer ilmu yang kita punya ke anak murid, dan jangan sampai salah. Otomatis yang nama guru itu kan bukan pinter aja kan. Kalau Miss Eni begitu kuliah, apakah udah punya tahu kayaknya aku punya bakat ngajar nih? Yang bikin pertama kali ngerasa yakin jadi passionnya itu adalah ketika ngajar bimbel. Oke. Pas lagi ngajar bimbel itu kita ketemu sama beberapa anak dalam satu kelas, ya maksimal 10 atau 12. Ya. Pertama kali masuk itu kayak baca doa dulu gitu kan. Aduh gimana nih nanti anaknya kalau nakal-nakal gimana ya, kalau ini gimana ya. Jadi kayak masih ada ketakutan tuh pertama kali. Terus akhirnya di situ mencoba, pokoknya di tempat bimbel itu bener-bener kesan pertama banget dapet passion untuk jadi seorang guru. Jadi di situ belajar ngobrol, terus gimana sih anak-anak milenial sekarang itu kan harus diajak bicara dari hati ke hati kalau sama mereka sekarang tuh. Betul. Jadi ya di tempat bimbel itulah kita mencoba untuk belajar menjelaskan ke mereka, ngerti nggak gini. Minta masukan juga sama mereka, gimana nih kakak ngajarnya bikin kalian paham nggak gitu kan? Paham. Oh dari situ bahkan pertama kali ngajar tempat bimbel aja itu ya ampun mas, saya sampai ngomong sama kaca. Jadi ngomong sama kaca, belajar dulu. Terus besok materinya apa nih? Itu yang namanya buku SMA kita zaman sekolah itu buka lagi. Oh materinya ini ya. Jadi itu benar-benar belajar lagi, ngulang gitu kan. Oh ternyata yang diajarin tuh materinya gini. Terus nanti belajar ngomongnya tuh pakai kaca di kamar gitu. Untuk belajar public speakingnya ya gitu kan. Itu kan harus dari kemauan kita juga. Kalau kitanya nggak mau, ya kita nggak tektok sama siswa nggak dapet gitu. Akhirnya belajar, udah terbiasa setahun, 2 tahun, di bimbel 3 tahun, itu udah bener-bener ngebuat aku tuh jadi paham, oh ternyata guru itu begini ya. Ya udah akhirnya semakin nyaman dengan dunia pendidikan gitu kan. Jadi ngerasa kayak udah passionnya gitu, udah cocok deh, udah klop banget. Pas klimaksnya itu adalah ketika magang. Oh oke.
magang itu kan di sekolah negeri. Oh ya. Tahu dong ya, sekolah negeri satu kelas bisa 40. Ya, betul. Dikali ada 8 kelas. Ya. Nah, di situ pertama kali mental diuji coba lebih dari yang cuma tadi 10 anak, 12 anak gitu. Ketemu masuk sekolah negeri magang, terus pas ketemu anak-anaknya tuh kayak bismillah, duh ini anak-anaknya gimana ya karakternya Ya, gitu kan. Ternyata alhamdulillah gitu mereka ngehargai aku ngajar. Terus aku juga bilang sama mereka kalau kita lagi di kelas kita belajarnya serius tapi santai gitu ya. Tapi kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol, curhat-curhat itu silakan boleh di luar dari jam pelajaran seperti itu. Akhirnya ya udah jadi rasa deg-degan itu perlahan hilang, langsung percaya diri yang muncul gitu. Jadi udah nggak lagi deh masuk kelas deg-degan. Gimana cara seorang guru ini menghadapi misalnya kayak anak-anak yang misalnya kalau datang itu yang nggak mau dengerin apa namanya pelajaran atau bisa dibilang gimana cara pendekatan ke siswanya gitu, iya. Ya kalau kebetulan kan setiap guru itu kan dia punya passion masing-masing ya. Kalau untuk aku sendiri itu aku lebih ke heart to heart sama mereka. Jadi aku orangnya tipikal nggak bisa marah. Gitu loh. Jadi kalau marah tuh ngeluarin suara kenceng itu cuma untuk momen-momen tertentu aja, nggak bisa yang setiap hari ngebentak-bentak mereka atau gimana. Dan anak zaman sekarang itu nggak bisa dibentak. Semakin kita bentak mereka, mereka akan semakin melawan gitu. Jadi aku biasanya pakai triknya itu ngobrol sama mereka. Jadi misalkan aku wali kelas nih kan kebetulan ya. Terus kita tahu dong gitu kan, sebagai wali kelas kita tahu karakter mereka masing-masing. Kalau belum tahu, aku pendekatan sama dia gitu. Misalkan, nak kamu tinggalnya di mana dan segala macam, kamu di mana sampai mereka merasa nyaman dengan kita. Kalau mereka sudah nyaman, mereka itu akan terbuka sama kita. Bahkan kita nggak minta cerita, mereka akan cerita. Miss, aku tuh punya masalah. Oh iya apa gitu, ada yang bisa dibantu, mungkin misalnya bisa bantu dan lain sebagainya. Nah nanti mereka terbuka tuh, mereka cerita, terus kita kasih solusi ke mereka dan mereka akan senang gitu. Jadi seperti cerita ke seorang ibu, seorang kakak atau orang yang mereka percaya. Intinya sih kalau mereka percaya sama kita, mereka pasti akan nurut sama kita. Biasanya kalau anak-anak itu nganggep kita itu udah kayak orang tua mereka. Kebetulan kalau di sini itu aku dipanggil, ada yang manggil bunda gitu ya. Selain Miss tuh ada yang karena kita deket gitu, ada yang manggil bunda, ada yang manggilnya mama, ada yang manggilnya momi gitu kan. Anak sekarang ada yang manggil momi. Aku bilang ke mereka terserah mereka mau panggil apa, nggak apa-apa gitu. Kita mah seneng ya gitu. Berarti kalau mereka manggil kita dengan sebutan bunda, berarti aku di mata mereka itu sudah seperti bunda mereka gitu kan. Jadi suatu kebanggaan tersendiri sih buat aku kalau mereka bisa panggil panggilan dengan khusus gitu. Jadi pernah nggak punya pengalaman yang sangat-sangat nggak enak selama mengajar? Pengalaman yang sangat nggak enak. Mungkin sampai itu, sekarang sampai ya Allah kok masih terngiang-ngiang ya gitu. Ada nggak? Kalau sampai terngiang-ngiang membekas terlalu lama kayaknya enggak sih. Tapi ada nggak pengalaman yang paling tidak enak selama mengajar? Paling gak enak selama mengajar itu ya ketika si anak itu cabut ya di pelajaran kita. Kayaknya itu ngebuat kita kayak emang kita salah apa ya? Kita kurang apa ya ngajar gitu. Perasaan kita udah berusaha memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Tapi kok mereka bisa sampai nggak suka gitu kan. Itu paling pernah sekali, itu udah tahun mungkin baru-baru awal ngajar ya, 2015 waktu itu awal-awal pertama ngajar. Jadi paling ada masalahnya di situ aja sekali, dan ketika udah ngobrol berbincang dan segala macam semua bisa diatasi udah gitu. Dan aku bukan tipikal orang yang mendam bertahun-tahun gitu ya, nggak gitu. Jadi udah kita lupakan saja, kita mulai yang baru lagi. Sekarang kan zamannya pandemi, ya kan? Orang-orang semuanya lagi pada work from home atau sekolah online ya. Online. Kalau dari Miss sendiri, terutama sekolah ini, itu metode pengajarannya kayak apa selama era pandemik ini? Oke, selama pandemi ini kita mengajarnya itu via online, jadi nggak ada siswa datang ke sekolah. Kalaupun kita guru beberapa kali datang ke sekolah, itu pun kita tetap secara online. Metodenya itu dengan ada Zoom meeting gitu, jadi ada pertemuan secara online. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom. Jadi semua penugasan, sapa menyapa, chatting-chattingan bisa lewat Google Classroom. Pengumpulan tugas-tugas bisa di situ. Kemudian ada juga kita pakai kadang Google Meet. Jadi kita variasi ya, variasi ada Google Meet. Kemudian kita juga kalau suka main kuis pakai Quizizz. Oke, sekarang kalau sebagai seorang guru, bagaimana Miss melihat generasi penerus bangsa Indonesia ini? Kalau kita lihat secara
garis besarnya sudah mulai membaik karena banyak anak-anak yang sudah bisa menghasilkan sesuatu, membuat karya sesuatu. Anak Indonesia bisa bikin robot, anak Indonesia bisa belajar mendapatkan beasiswa keluar negeri, kemudian anak Indonesia bisa menciptakan sesuatu yang baru seperti ilmuwan gitu ya. Jadi anak jenius kita juga banyak ya di Indonesia. Jadi usianya padahal baru berapa tahun tapi dia sudah bisa membuat sesuatu itu banyak. Jadi menurut saya udah cukup bagus lah. Kalau sebagai sekarang kan milenial nih, mungkin bisa dibilang masih banyak nggak ya orang di luar sana, anak muda yang ingin berprofesi guru? Ya karena kalau sebagai seorang guru, mungkin Miss Eni bisa ngomong ya kan ke kita semua untuk orang-orang di luar sana yang lagi bingung guru tuh sekarang gimana sih profesinya? Oke nggak sih gitu? Oke, dari pengalaman pribadi, aku tuh pernah ikut organisasi Istana Belajar Anak Banten. Jadi organisasi di mana itu jatuhnya relawan ya, volunteer. Kalau kita ingin mengajar di pedesaan, kita pengen mengajar benar-benar tanpa tanda jasa ya, kita nggak ada upah dan segala macem. Itu ternyata minatnya banyak. Dari situ aku bisa ngeliat bahwa ternyata di luar sana masih banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang guru. Karena kalau aku berpikir anak sekarang mana ada sih yang mau jadi guru gitu kan. Tapi ternyata murid aku sendiri yang udah lulus itu ada yang ngambilnya pendidikan biologi. Itu suatu kebanggaan buat aku gitu. Jadi oh ternyata anak sekarang masih mau ya jadi guru gitu. Nah buat semua teman-teman di sana, adik-adik yang kira-kira aduh enak gak sih jadi guru. Guru itu bukan hanya mendidik, tapi guru itu juga mengajar. Guru itu juga ngajar itu kan bagi ilmunya ya. Guru itu juga melatih dari yang kita nggak tahu jadi tahu, nggak bisa jadi bisa. Guru itu juga menilai, mengevaluasi diri kita yang tadinya kita nilainya cuma 1 bisa jadi 5, yang tadinya kita nggak percaya diri kita bisa jadi percaya diri. Jadi guru itu benar-benar yang tadi dibilang Mas Nando ya, pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Jadi guru itu sangat-sangat berperan untuk membangun negara ini pastinya. Betul. Karena dengan adanya guru bisa jadi Mas Nando gitu kan. Dengan adanya guru bisa jadi saya gitu kan. Dengan adanya guru, karena kan guru itu dari kita kecil ya. Dari kita umur 5 tahun kita udah berhadapan dengan guru sampai kita mahasiswa pun ketemu dosen. Dosen itu juga guru. Betul. Hanya sebutannya saja yang beda ya karena udah bukan siswa, mahasiswa jadi ketemunya dengan dosen. Jadi guru itu punya peran yang penting, sangat penting kalau saya bilang, sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, karena guru itu mencetak generasi bangsa yang berkualitas pastinya. Itu dia ya. Jadi bisa dibilang kenapa profesi seorang guru itu penting untuk kita semua, untuk dunia yang tadi terakhir. Karena guru itu mencetak orang-orang sukses berkualitas untuk bangsa dan negara. Ya. Jadi nggak ada saya, mungkin nggak ada seorang presiden, tidak ada wakil presiden, tidak ada menteri, tidak ada gubernur, tidak ada Anda yang udah sukses tanpa seorang guru. Karena kenapa? Umur 5 tahun kita bisa baca dan tulis, kita bisa nyanyi, kita bisa tahu isi dunia segala macam dari siapa? Dari seorang guru. Bahkan sekarang bukan umur 5 tahun loh, anak umur 2 tahun ya udah tahu. So bayangin kalau tidak ada guru, Anda bisa jadi seorang bisnismen? Nggak bisa. Anda bisa jadi orang sukses? Ya bisa, tapi setidaknya ada campur tangan seorang guru yang pahlawan tanpa tanda jasa. So buat teman-teman di luar sana, hormati guru kalian, sayangi guru kalian, respect guru kalian ya. Kenapa? Karena tanpa mereka kita tidak bisa jadi apa-apa. Karena kenapa? Karena guru adalah orang tua kita kedua buat di sekolah. So terima kasih Miss Eni. Iya, sama-sama Mas Nando. Sukses selalu ngajarnya. Amin. Semoga aku doakan bisa jadi kepala sekolah di sini. Amin. Salam buat keluarga, sukses lahirannya juga. Amin. Ya kan? Makasih. Satu lagi dong pesan buat anak-anak di luar sana. Oke, buat anak-anak Miss Eni, siapapun gitu ya yang menonton ini gitu. Pokoknya kalian jangan pernah patah semangat, kejar terus cita-cita kalian. Saya yakin kalau kalian punya kemauan, pasti semuanya akan bisa tercapai.
Amin. Terima kasih Miss Eni, luar biasa. Ya. Salam buat keluarga, salam buat semua teman-teman di sini Ya. ya. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi luar biasa, informasi yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima hari ini, dan buat kamu di luar sana enak loh jadi guru. Buktinya apa? Lihat Miss Eni bangga karena kenapa? Karena ada muridnya yang mengambil pendidikan biologi, dan dari guru lah kita jadi bisa lebih pintar. So, buat kamu semua, apapun pekerjaan kamu, apapun profesi kalian, ingat kalian penting untuk semua. Nandu sendiri dan Miss Eni pamit. Sampai ketemu di lain cerita. Aku adalah kita semua penting. Bye-bye. Penting banget. Sangat penting. Sangat penting. Iya, penting. Menurut saya itu karena perlunya panduan buat anak-anak, buat pendidikan sejak dini juga kan. Anak-anak butuh diajarkan gitu. Tapi guru pun nggak hanya harus guru yang di sekolah ya. Di rumah pun ibu juga bisa menjadi guru gitu. Karena dari awal kita masih kecil juga, dari sekolah TK kita udah diajarin sama guru membaca, menghitung gitu. Karena dengan adanya guru, segala aspek itu belajarnya selain di rumah juga di sekolah, sopan santun, tata krama dan segala macam, itu belajarnya dari guru. Karena guru itu kan sosok yang memang diberi mandat, diberi amanah untuk membantu mendidik dan membentuk karakter generasi penerus ya. Artinya tidak semua tugas mendidik itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, tetapi juga guru memberikan cakrawala yang lebih luas untuk proses perkembangan anak-anak khususnya generasi penerus. Susah sih manusia untuk berkembang gitu. Menurut saya gitu sih. Mungkin orang-orang nggak bakal bisa membaca, menulis gitu. Karena ada orang tua memang juga mendidik juga, tapi kan mendidik itu bukan dari pelajaran. Kalau guru itu kan dari pelajaran. Kita nggak bisa bayangkan ya kalau di dunia ini tidak ada guru, karena memang semua cerdik pandai ataupun orang-orang hebat yang ada yang kita lihat itu kan semua hasil dari proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.